Halo para saintis muda Indonesia, selamat datang di SciencePod, Scientist Podcast episode perdana. Scientist Podcast dipersembahkan oleh Pesta Sains Nasional 2021. Selamat mendengarkan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan luar biasa. Walaupun di rumah saja, tetap lakukan hal yang positif dan stay safe and stay healthy ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa vaksin ya. Dan yang paling penting, jangan lupa mendengarkan sampai selesai episode perdana bersama saya, Andri Romadis Regar, dan rekan saya, Siti Aisyah yang akan membersamai kalian di SciencePod episode perdana ini. Nah, sudah bersama aku dan Bang Andi, ada nih narasumber yang keren banget. Nah, daripada kita berlama-lama lagi, mending kita langsung sapa aja nih narasumbernya. Halo Bang Azadri Satria. Halo Andri dan juga Aisyah. Halo Bang. Boleh gak Bang diceritain sekarang tuh lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Oh, kalau yang soal kesibukan ya, banyak banget sebenarnya. Tapi yang lagi gue dalami dan gue fokusin itu cuma PSN ini nih. Karena PSN ini buat gue spesial banget gitu. Jadi ya gue harus ngasih yang terbaik untuk PSN ini. Gimana teman-teman? Wah, ngomong-ngomong tentang PSN nih Bang, Abang sebagai Ketua Pelaksana atau Ketupat PSN 2021, boleh gak Bang dijelasin sebenarnya apa sih PSN itu? Wah, boleh banget, boleh banget. PSN ini sebagai wadah menampung saintis-saintis muda yang mana bergerak di bidang kompetisi, bidang keilmuan ya, kayak matematika, statistika, biologi, kimia, fisika gitu. Jadi PSN itu adalah sebuah wadah yang berbentuk kompetisi bagi siswa-siswa SMA dari Sabang sampai Merauke yang ingin mengeluarkan atau berekspresi di bidang keilmuan berarti ya, di bidang keilmuan biar bisa biar bisa menjadi calon saintis mungkin. Wah, keren banget nih. PSN sebagai wadah bagi para saintis muda untuk berkarya dan menyalurkan minat bakatnya. Ya gak sih Kak Andi? bener banget sih, itu udah PSN itu udah keren banget dan wajib banget sih ini diikuti oleh para siswa-siswa SMA seluruh Indonesia. Nah ini Bang, tadi ada kedengaran tentang kegiatan yang ada di PSN. Boleh nih Bang di-spill apa aja sih Bang kegiatan yang di PSN itu? Apakah hanya lomba doang yang ada di PSN? Jelas enggak dong. PSN ini juga kan bukan cuma lomba ya. Kita juga di sana ada mini seminar, ada juga talk show, Nindri gitu. Jadi kegiatannya nggak membosankan, cuma lomba doang gitu bagi kalian yang juga pengen nyari insight baru, dapat ilmu baru gitu, mencari pengalaman baru. Bisa banget nih ikutan mini seminar sama talk show-nya gitu. Karena nggak kalah menarik juga ya. Karena rencananya kita juga akan mengundang pembicara keren gitu dari. Mungkin untuk tahun ini sedikit bocoran ya Andri ya. Kita juga mau ngundang Kak Belva nih dari Ruang Guru gitu kan, insya Allah itu juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kalau misalkan teman-teman ikut di talk show-nya seperti itu. Wah, banyak banget kegiatan di PSN dan salah satunya itu ada talk show dan itu diundang Balvada Fara dan ini wajib banget sih siswa-siswi SMA wajib banget daftar karena udah jelas banget kegiatannya dan banyak banget insight-nya yang bakal kalian dapatin. Ya kali nggak ikut, ya nggak sih? Betul banget nih Bang Andri. Nah Bang, aku mau nanya-nanya lagi nih terkait lomba. Kan Boleh, banyak boleh, banget boleh. ya. Iya banyak banget kan ya. Setiap jurusan Iya. atau departemen di FMIPA IPB. Dan katanya Hmm. setiap jurusan atau departemen itu memiliki lomba sendiri. Boleh dijelasin lebih lanjut gak Bang tentang lomba-lomba itu? Oke, boleh banget dong. Jadi ini juga nih yang menarik dari PSN ini. PSN itu mungkin salah satu-satunya perlombaan yang punya cabang lombanya itu banyak gitu. Kita ada 8 cabang lomba, teman-teman. Bayangkan. Itu menginduk dari 8 departemen yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang ada di IPB University, teman-teman. Jadi tiap departemennya itu mempunyai satu cabang lomba yang mana keilmuannya itu perlombanya itu berdasarkan keilmuannya. Misalkan sebagai contoh, Departemen Statistika IPB University itu mengadakan satu sub lomba yang bernama Komstat Junior, teman-teman. Mungkin di Komstat Junior itu jenis perlombanya ya segala apapun yang berhubungan dengan statistika mungkin.
coba di metrik, ada juga LCTB lomba cepat tangkas biologi. Ini untuk teman-teman atau kalian yang suka biologi. Kalau kalian punya merasa pede dengan keterampilan biologi kalian, boleh banget langsung aja daftar ke LCTB teman-teman. Yang selanjutnya itu ada chemistry challenge. Ini khusus dari kimia, departemen kimia, yang mana ya sesuai dengan namanya ya. Jadi semuanya menyangkut tentang kimia gitu. Jadi teman-teman yang memiliki ketertarikan lebih di bidang kimia atau yang jago kimia atau yang pernah olimpiade kimia, boleh banget langsung ikut di cabang lomba ini. Biar kalian juga bisa mengembangkan kemampuan kimia kalian lebih jauh lagi gitu kan. Mungkin kalau misalkan beruntung nantinya juga bisa masuk ke departemen kimia IPB University teman-teman. Itu sangat-sangat keren sih. Terus kalau boleh dilanjut lagi, itu ya selanjutnya ada MR nih teman-teman, matematika ria. Itu jelasnya dari departemen matematika gitu. Nah di sana udah ketahuan lah ya dari namanya aja udah ada matematikanya gitu, dan ya yang kalian tahu tentang matematika seperti apa, hitung-hitungan, rumus dan segala macam. Ini sih yang menarik untuk kalian. Dulu gue juga alumni dari MR teman-teman, kalau kalian mau tahu tahun 2018 juga gue ikut cabang lomba ini matematika ria, dan wah bener gokil sih, kalian bisa ketemu orang-orang hebat, kalian akan banyak menemui orang-orang seperti itu, dan itu sangat-sangat membuat kalian lebih terpacu lagi dalam belajar tentunya. Jadi buat kalian yang jago ngitung atau jago matematika, boleh banget langsung daftar, karena di sana ada wadah yang sangat tepat untuk kalian. Yang selanjutnya juga ada CPSC, ini cabang lomba dari ilmu komputer. Ya, seperti namanya ya, ilmu komputer, pemrograman, bahasa coding dan segala macam, itu include di dalamnya. Cocok banget yang dari SMA kalian udah jago robotik gitu, coding atau bikin UI UX aplikasi atau segala macam games, itu cocok banget buat kalian yang minat untuk langsung join di CPSC teman-teman. Perlombaannya nggak monoton kok gitu, nanti mungkin juga ada praktek atau segala macam, itu bisa disesuaikan nanti sama CPSC-nya. Yang penting daftar dulu aja, jangan sampai ketinggalan. Yang selanjutnya ada KF nih, ya KF yang namanya KF ya, fisika gitu. Orang-orang mikirnya kayak rumus-rumus tentang gravitasi segala macam gitu. Dan yang terakhir ada LKIP nih teman-teman. Ini dari Departemen Biokimia IPB. Ya seperti namanya ya, biokimia gitu, campuran dari biologi dan kimia. Mungkin terdengar seperti itu. Namun tidak seperti itu juga teman-teman gitu. Kita lebih mendalami tentang ya apa sih biokim itu sendiri gitu. Mungkin itu terdengar asing buat teman-teman yang dari SMA gitu kan. Oh, biokimia apa sih Kak gitu kan. Nah, buat yang penasaran, boleh langsung aja daftar ke LKIP teman-teman. Mungkin segitu Kak Andri dan Kak Isya atas penjelasannya. Wah, banyak banget nih cabang lomba yang ada di PSN yang telah dijabarkan oleh Bang Azhar sebelumnya. Nah, selain lomba juga, teman-teman juga bisa nih dapat kenalan seperti Bang Azhar tadi yang gak kalah keren dari kalian yang daftar. Jadi buat adik-adik SMA, tunggu apa lagi? Ayo daftar PSN 2021. Bener banget. Jadi itu udah Bang Azhar udah jelasin semuanya panjang lebar. Kalau kalian gak daftar itu keterlaluan banget sih. Udah lengkap banget dijelasin Bang Azhar. Kalian harus daftar sih di PSN 2021. Kalau kalian minat di bidang keilmuan, kalian harus daftar banget, kudu banget. Nah ini Bang, tadi itu waktu di awal-awal Abang menjelaskan si talk show itu. Nah boleh nih Bang dijelasin talk show itu gimana sih Bang? Terus bakal bahas apa aja, atau talk show itu apa bedanya dengan talk show yang ada di luar sana? Oke, Om Andri. Thank you. Pertanyaannya menarik nih. Mungkin ini jadi salah satu kegiatan dari PSN ya teman-teman, yaitu salah satunya talk show. Seperti yang udah gue kasih bocorannya tadi, tahun ini kita bakal mengupayakan mengundang Kak Belva gitu ya, pendiri Ruang Guru gitu, CEO Ruang Guru, dan ya seperti yang kalian tahu itu adalah sosok inspiratif di bidang saintis yang mungkin di dalamnya nanti di talk show kita akan mengulas tentang perjalanan beliau seperti apa gitu, dan juga bagaimana beliau bisa menjadi beliau yang sekarang gitu, dan juga mungkin kita juga akan membahas tentang apa sih yang harus kalian lakukan dari masa transisi SMA ke mahasiswa ke pekerjaan, itu gimana, mungkin nanti akan kita bantu bahas juga melalui insight dari Kak Belva nanti nih. Oh iya teman-teman,
kita juga ada menyediakan door prize loh saat di talk show-nya nanti. Ya pokoknya adalah ya, kita tunggu aja kalian di talk show-nya. Yang jelas talk show ini akan jauh-jauh bermanfaat, beda dengan talk show lainnya gitu. Kalian cukup duduk di rumah, ikut Zoom-nya, menyimak apa yang disampaikan nanti, itu udah sangat-sangat enak lah untuk diikutin gitu. Apalagi melihat materi dan pembicara talk show-nya yang gokil banget nih gitu. PSN nih harus bukan kaleng-kaleng gitu. Gitu Om Andri. Wah, bukan kaleng-kaleng, emang PSN itu udah nyiapin talk show dan itu pembicaranya Kak Belva dan bakal ngasih insight baru untuk kalian yang ada di luar sana atau saintis muda. Wajib banget sih daftar di PSN 2021. Selain itu kalian juga bakal dapat door prize dari PSN 2021. Semoga hadiahnya lebih besar dari mobil deh. Ya nggak Bang Azhar? Iya dong, soalnya hadiahnya ilmu dan pengalaman yang bermanfaat itu lebih mahal dari apapun Om Andri. Bener banget, itu lebih mahal daripada mobil, daripada rumah atau apapun. Iya, betul. Wah, betul. Nah, Bang, tadi kan di depan juga Abang udah mention nih, kalau PSN 2021 ini bakal ngadain mini seminar. Bisa dijelasin nggak Bang, mini seminarnya tuh nanti bakal ngapain aja, terus bakal ngundang pembicara keren nggak sih Bang, kayak Kak Belva atau bagaimana? Oke. Ini juga nih salah satu bagian yang menarik dari PSN, yaitu mini seminar gitu. Kalian akan menemukan sensasi baru dari seminar-seminar yang lainnya gitu. Kita menamakan ini sebagai mini seminar. Ya dikategorikan sebagai seminar iya, sebagai kegiatan umum juga iya gitu. Di sana juga selain ada pembicara hebat, juga nanti akan ada praktik secara langsungnya mungkin yang akan disampaikan langsung oleh mentornya nanti. Dan ya tentu juga ini nggak kalah menarik untuk kalian lewatkan gitu. Jadi selain ikut talk show-nya, kalau bisa juga diikutin juga mini seminarnya biar kalian juga dapat paket. Untuk pembicaranya, kita masih ngasih ini nih, siapa pembicaranya itu masih kita rahasiakan. Tapi kalau sedikit bocorannya, nggak boleh bocoran, nanti kurang nih menarik perhatiannya Kak Andri dan juga Kak Isa. Nanti aja kalian tunggu aja di pengumuman media sosial di PSN, nanti akan dipaparin di sana tuh untuk pembicaranya, materinya apa yang dibahas dan segala macam, itu ada di sana. Dan juga nggak kalah menariknya di mini seminar juga ada hadiahnya loh teman-teman, ada door prize-nya gitu, mungkin buat kalian yang para pemburu hadiah. Wah, keren banget nih Bang. Aku bakal pantengin terus nih Instagramnya Pesta Sains Nasional 2021. Harus dong. Tapi nih Bang ya, ngomongin tentang apa aja kegiatan di PSN, udah lengkap banget gak sih Bang Andi? Ada lomba, ada talk show, ada mini seminar. Kurang apa lagi coba? Ya gak sih Bang? Bener banget sih, ini kalau misalnya para siswa-siswa SMA nggak daftar, itu udah keterlaluan banget. Pesta Sains Nasional ini sudah memberikan kalian wadah untuk kalian mengembangkan diri, untuk menambahkan ilmu, dan menambahkan insight pastinya untuk diri kalian semua. Nah, tadi kita udah mendengarkan apa itu PSN, bagaimana kegiatannya. Nah, kebanyakan orang itu bakal memandang suatu acara ketika ada insight-nya atau ketika ada keuntungannya bagi dirinya. Nah, boleh nih Bang jelasin Bang Azhar, apa sih Bang keuntungan dari kita ketika mendaftar di PSN 2021? Wah, ini dia ya bagian yang pertanyaan yang menarik banget buat gue. Soalnya kalau dibicarain soal ini, gue pasti bawaannya pengen cerita terus nih, Ndri. Kalau misalkan ngomongin keuntungan, banyak banget teman-teman yang udah nanya, kenapa PSN sangat menguntungkan? Kenapa lu sekarang jadi ketua PSN? Ini ada ceritanya sebenarnya, Ndri dan juga Isya. Jadi kalau misalkan ditanya apa keuntungan daftar PSN, gak bisa gue sebutin satu-satu, Ndri. Banyak banget. Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang gue, yang gue adalah mantan peserta PSN juga, yaitu tahun 2017. Tapi sayangnya waktu itu gue nggak bisa lanjut ke babak selanjutnya, cuma bisa lah sampai 16 besar, karena ada tahap seleksi umum, 16 besar, terus final gitu kan. Itu gue cuma bisa sampai 16 besar, karena yang tadi gue bilang, itu manusia otaknya setengah robot gitu kan, kayak wah gokil banget gitu, gue bisa ketemu orang-orang seperti itu, dan itu nyata gitu, ada di depan gue, di depan mata kalian. Mungkin kalian juga menjadi gue nantinya gitu, akan melihat apa yang gue rasakan nanti gitu, akan merasakan itu gitu. Jadi
itu suatu pengalaman yang sangat berharga buat gue, bisa menjumpai orang seperti itu, bahkan bisa kenalan dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya ada gitu, dari yang pokoknya yang gimana kalian mau cari ada gitu, pokoknya Indonesia berkumpul dalam satu tempat saat itu gitu. Itu satu keuntungan yang nggak akan gue temui di mana-mana gitu. Dan dari situ, dari alumni MR tersebut, alumni PSN tersebut, gue dipertemukan nih sama jurusan gue sekarang, yaitu Aktuaria IPB. Dulu itu mini seminarnya itu membahas tentang aktuaria, teman-teman, atau yang mendengar ya. Jadi dulu itu mini seminarnya menjelaskan tentang aktuaria dan jurusan aktuaria yang ada di IPB University saat itu. Nah, cara gak langsung tuh gue terpikir, dulu tuh gue gak pernah kepikiran ada bau masuk IPB, gak pernah, beneran, gue jujur gak pernah mikirin mau masuk IPB gitu. Yang ada di pikiran gue ITB, UI, ITB, UI, ITB, UI gitu kan. Ya malu lah, mungkin juga kalian kayak gitu sekarang. Tapi saat gue ikut PSN yang diadain IPB University ini, gue ketemu sama jurusan aktuaria gitu. Aktuaria kan gokil lah ya istilahnya gitu. Dan dari situlah gue tertarik untuk mencobanya. Akhirnya gue daftarkan diri gue di SNMPTN, waktu itu SNM ya. Zaman kalian apa sekarang tuh, lupa. Masih SNM kali ya. Gue daftar di SNM, ya, dan akhirnya gue keterima lewat jalur SNMPTN gitu, alhamdulillah. Dan gue sangat bersyukur sampai hari ini gue bisa ada di IPB karena prestasi nasional, teman-teman. Gue dipertemukan dengan aktuaria IPB itu juga dari PSN, prestasi nasional. Dan kalau kalian tanya kenapa gue jadi ketua pelaksana PSN juga gitu, gue akan jawab dengan bangga. Gue alumni PSN gitu. Gue ingin mengembangkan PSN ini, sejauh mana gue bisa berkontribusi untuk suatu lomba yang sudah menemukan gue dengan jurusan gue saat ini, dengan masa depan gue saat ini, yaitu di aktuaria IPB gitu kan. Kayak, gue harus mengabdi untuk PSN gitu. Jadi kalau kalian tanya sekali lagi, kalau kalian tanya apa keuntungan ikut PSN, nggak bisa gue jelasin, banyak banget, asli banyak banget. Ini tergantung sudut pandang kalian sih sebenarnya, kalian mau mengambil bagian mana. Tapi saran dari gue, kalian harus mengambil semuanya gitu. Semua yang kalian ikuti dari PSN selama prosesnya sampai selesainya, itu semua ilmu dan pengalaman berharga. Jangan lewatkan sedikit pun gitu. Itu kalau gue tanya gitu, tapi malah gue kasihkan cerita nih, nggak apa-apa kan ya dia dan Aisyah? Gue malah kasihkan cerita. Yang jelas gue ingin ngasih tahu ke teman-teman SMA bahwa PSN itu lebih dari apapun gitu. Kalian akan menemukan hal-hal yang belum pernah kalian temui sebelumnya ada di PSN gitu. Kalian harus ikut ini. Percayalah, kalian harus ikut ini. Sekalipun gak juara, kalian dapat ilmunya, dapat pengalamannya. Dan itu yang sangat berharga. Seperti yang dibilang tadi, lebih berharga dari rumah ataupun mobil gitu. Mungkin ya. Tapi coba sendiri deh, biar kalian juga ngerasain insight-nya gitu. Mungkin tahun ini karena ada pandemi, kita nggak bisa ketemu langsung di lokasi, tapi ya melalui platform dan di rumah aja, itu udah cukup mewakili kok gitu tuh teman-teman. Ya, selamat mendaftar dan gue tunggu di PSN. Gue tunggu juga teman-teman yang mungkin akan pengalaman sama gue gitu dari PSN, akhirnya berminat daftar IPB dan menjadi ketua PSN juga, mungkin nanti kelak itu nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi yang gue tahu banyak kok yang kayak gitu, yang kenal IPB dari PSN itu banyak, bukan cuma gue. Jadi gue tunggu kalian di IPB University tentunya. Oke, segitu aja Dri dan juga Aisyah. Sorry kepanjangan. Benar banget, gak apa-apa Bang. Itu jadi gue sendiri nambah insight karena gue nyesel nggak ikut PSN karena mungkin agak jauh ya dari kotaku, jadi agak gimana gitu nggak ikut PSN, nggak mencoba, dan ini nyesal. Nah, buat kalian siswa-siswa SMA, selagi online nih, manfaatkan online ini karena kalian bisa ngerjain di rumah dan tanpa harus ke Bogor, dan kalian bakal nyesal kalau misalnya tidak mencoba. Dan mungkin kalian melalui PSN ini kalian bisa menjadi mahasiswa IPB dan bisa menjadi ketua pelaksana PSN tahun-tahun berikutnya. Setuju gue. Nah, iya banget nih, keren nih Kak Bang Azhar yang tadinya peserta PSN, terus pas jadi alumni, jadi ketua pelaksana PSN 2021 deh. Nah Bang, sesuai insight nih, kan gak jarang ya
siswa-siswa SMA ataupun mungkin dari kita-kita ikut suatu perlombaan karena hadiah yang ditawarkan. Dan dengan katanya, aku pernah dengar kalau siswa-siswi ikut PSN bakal banyak nih hadiahnya. Bener gak sih Bang? Bisa disebutin nggak apa aja hadiahnya? Jelas banget dong. Kalau soal hadiah mah Cicai lah. Setelah gua tahu perjuangan kalian untuk mencapai posisi juara tuh sangat sulit gitu. Artinya dari situ pola pikir gue berubah. Wah, kalau hadiahnya cuma sedikit, nggak worth it gitu. Jadi tahun ini gue mengupayakan hadiah yang sangat-sangat besar untuk kalian. Mungkin kalau di total hampir 100 juta lebih kali ya, Kandri dan juga Kak Aisyah. Dan itu untuk per cabang lombanya, mungkin untuk juara 1, juara 2, juara 3-nya masih dibicarakan. Yang jelas total hadiahnya itu up sampai 100 juta. Dan itu wah sangat-sangat bisa untuk dinantikan gitu. Karena gue tahu gitu untuk mencapai gelar juara itu nggak mudah di PSN itu gitu. Jadi gue juga memikirkan sesuatu yang worth it untuk kalian. Selain hadiah uang tunai juga ada medali dan juga ada sertifikat, yang mana sertifikatnya gue jamin berlaku untuk seluruh universitas di Indonesia, dan itu menjadi sertifikat yang tidak bisa diremehkan lah gitulah ya, istilahnya gitu ya, karena pertama ini jenjangnya nasional dan juga karena legalitas PSN yang sudah Indonesia, berarti bukan mendunia, dia udah Indonesia. Dan yang terakhir yang paling spesial nih teman-teman, buat kalian yang juara satu doang di setiap cabang lombanya itu ada yang namanya golden ticket nih. Apa tuh golden ticket? Oke, spesial banget deh untuk hadiahnya ini, karena ya itu yang tadi yang gue bilang ya, gue pernah ada di PSN, gue merasakan bagaimana sulitnya gitu. Jadi gue mencoba untuk memberikan sesuatu yang spesial lah untuk kalian gitu. Jangan khawatir kalau soal hadiah, cincai lah gitu. Gitu Kandri dan juga Kak Aisyah. Banyak banget hadiahnya dan pasti keren-keren. Udah gitu sertifikatnya kalau aku tidak salah ya Bang, bisa digunakan untuk masuk perguruan tinggi jalur undangan bukan? Iya dong, bisa banget. Di SNMPTN itu berlaku banget loh teman-teman. Apalagi ini ya juara 1 gitu, wah itu berlaku banget. Ini buat kalian yang nantinya menjadi juara 1 di cabang lomba, cuma juara 1 ya di setiap cabang lomba, itu berkesempatan mendapat golden ticket. Golden ticket itu apa? Golden ticket itu adalah ya jalur kalian diterima IPB melalui jalur lain gitu, jadi tidak perlu mendaftarkan PSBM atau segala macam, itu nggak perlu. Kalian kalau dapat golden ticket, tunjukkan golden ticket itu ke departemen yang kalian tuju di cabang lomba yang kalian tuju. Misalkan nih kalian dapat golden ticket matematika ria, kalian cukup bawa golden ticket itu ke departemen matematika ria dan ya kalian diterima gitu, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu Kandri. Jadi kayak dapat tiket gratis, jalur gratis lah ya untuk masuk ke IPB University gitu Kak Andri. Tapi untuk golden ticket ini masih panjang sih teman-teman, mengenai keberlangsungannya, cabang lomba mana aja yang ada golden ticketnya itu masih kita rancang. Nanti akan ada pengumuman resmi, mungkin akan include ke buku panduan. Nanti bisa kalian baca aja di buku panduan kalau misalkan ini include. Benar banget, itu nanti informasi selengkapnya nanti di buku panduan ya teman-teman. Jangan khawatir, kita panitia PSN bakal mengusahain semaksimal mungkin supaya ada tiket golden ticket ini, karena golden ticket ini bermanfaat untuk kalian tanpa SNMPTN, tanpa SNMPTN, langsung nih tunjukin golden ticket, langsung auto masuk ke departemen yang kalian tuju. Tentunya dengan ketentuan dan syarat yang berlaku ya Kak Andre ya. Iya benar, syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Iya, betul. Bener banget nih Bang Andi dan Bang Azhar. Nah, dari tadi kita bertiga sudah menyebutkan atau sudah mengajak teman-teman sekalian, adik-adik SMA sekalian untuk daftar di PSN 2021 ini. Tetapi tenang adik-adik sekalian, untuk pendaftaran PSN 2021 ini untuk saat ini belum dibuka, jadi harap sabar ya. Nah, terus pantau Instagram Pesta Sains Nasional untuk mengetahui timeline dari perlombaan Pesta Sains Nasional 2021 ini. Nah Bang, karena kita udah di penghujung acara nih, boleh gak Bang beri closing statement untuk mengajak siswa atau siswi SMA untuk join di PSN 2021 ini?
Ya, sedih banget. Lagi asik-asik. Jadi kan malah udah closing statement aja gitu. Jadi closing statement dari gue mungkin ya gue tunggu kalian di PSN 2021. Kalau nanti ada kesempatan masuk IPB dan kita bisa ketemu aja sama gue, langsung cari gue. Mau minta tanda tangan juga boleh. Nggak ada yang bercanda. Yang jelas closing statement dari gue tunggu di PSN 2021. Dan kalau bisa gue tunggu di IPB University juga. Gitu aja dari gue. Wah, keren banget nih. Memang sudah tidak ada alasan untuk adik-adik SMA sekalian untuk tidak mendaftar di PSN 2021 ini. Udah bisa ikut lomba, talk show, seminar, dan bisa juga loh dapat tanda tangan dari Bang Azhar. Ya nggak sih, Bang Andi? Iya. Iya Bang. Terima kasih ya Bang Azhar sudah meluangkan waktu dan memberikan pengetahuan seputar PSN 2021. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat siswa-siswi SMA seluruh Indonesia. Dan jangan lupa pantengin terus Instagram @pestasains_ipb dan jangan lupa daftar PSN ya. Oh ya, mau ingetin juga buat teman-teman semua, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, dan tergantung kalian mau ngambil keuntungan apa di PSN, karena banyak banget keuntungan yang kalian dapatkan. Wajib banget daftar ya kalian nggak daftar, benar nggak Seh? Bener banget nih, Bang. Mungkin karena ini sudah di closing statement, dari kami, saya Andrew Romanis Rega dan Siti Aisyah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast episode perdana kali ini. Jangan lupa saksikan lagi episode berikutnya dari SciencePod, Scientist Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya.